1, 2, 3. Ini untuk yang menurunkannya. 2, 1. Coba kita ke lantai 3. Kita tekan lagi untuk select up. Oke, nilainya 8 teman-teman, sesuai yang di Hotseal tadi ya. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi di Rally Dakar Channel. Untuk video kali ini saya akan coba sharing bagaimana cara mensimulasikan sebuah elevator ya, yang nantinya akan kita kontrol melalui Arduino Nano ya. Oke, untuk rangkaiannya di sini sudah saya siapkan. Jadi di sini ada lampu indikator untuk first floor, second floor, dan third floor ya. Jadi ini sebagai indikator ya. Lalu untuk untuk pemilihan dari lantai ya, nanti akan diseleksi melalui push button ini ya. Jadi ini kita memakai input low ya, atau input 0 atau ground ya. Ini kita pull up menggunakan resistor 10K. Baiklah, untuk rangkaian sendiri teman-teman bisa cek di sini. Baik, seperti itu untuk skema rangkaiannya. Kita langsung ke Hotseal Studio. Oke, untuk Hotseal Studio ini sudah saya buka ya teman-teman ya. Ini untuk variabel, kita hilangkan dulu. Oke, untuk yang simulasi juga kita hilangkan dulu. Kita setting ukuran kertasnya 4 ya, supaya lebih lebar. Oke, untuk yang pertama kita akan buat untuk selektor switch untuk pemilihan lantainya ya teman-teman. Untuk video nanti saya percepat supaya untuk durasinya tidak terlalu lama. Oke teman-teman, ini untuk ladder diagram selektor switch ya, yang nantinya akan kita pakai untuk pemilihan lantai. Oke, berikutnya akan kita buat untuk input analog sebagai trigger untuk motor ya, untuk lift pada saat mengangkat dan menurunkan sebuah objek. Oke, jadi ini untuk input analog ya, sebagai trigger elevatornya ya. Ini akan kita coba kasih tag name ya di sini, selector switch. Oke, lalu kemudian yang bawah ini kita berikan input analog elevator. Oke, seperti ini ya. Ini yang switch, ini yang input analog. Oke, berikutnya kita akan buat untuk indikator lampunya ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk langkah terakhir ya, untuk pembuatan lampu indikator. Oke, kita berikan
tag di sini ya, indikator length. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini akan kita upload ya teman-teman ya. Kita pasang dulu untuk port USB nya. Oke, lalu kita akan setting di sini ya. Kita simulasikan, kita tes dulu rangkaian ini. Tidak terdapat kesalahan. Lalu coba kita simulasikan secara offline ya. Kita masuk ke simulasi. Nah, ini R1 menyala ya, maka untuk R1 menyala, kemudian kita up lagi, R2 menyala, kita up lagi, R3 menyala. Oke, coba kita turunkan menggunakan S2 switch 2. Nah, seperti ini. Oke, sudah normal ya teman-teman ya. Kita cek untuk nilai integernya ya, 8. Oke, coba kita kurangi 4, 0. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk integer, kenapa kita menggunakan integer ya? Karena untuk yang kita pakai di Factory IO nanti adalah analog ya teman-teman ya. Jadi kita harus menggunakan integer. Karena apa? Untuk di settingan di Factory IO nanti akan seperti ini ya. Jadi kita harus menggunakan fungsi dari integer ya, seperti itu. Oke, nanti akan saya jelaskan di Factory IO. Oke, selanjutnya kita kembali ke desain, kemudian masuk ke menu setting. Untuk hardware kita pilih Nano V5, untuk pinoutnya yang ini ya. Lalu kompotnya kita pilih COM5, baud rate 57600. Oke, kemudian langsung saja kita upload dari PC ke PLC. Oke, upload berhasil. Oke, selanjutnya akan kita tes secara online ya untuk rangkaian ini teman-teman ya. Kita buat mode online. Oke, coba kita tes untuk selektor dari pemilihan lantainya. 1, 2, 3. Ini untuk yang menurunkannya. 2, 1. Ya, seperti itu. Oke, berhasil untuk pengujian secara hardware ya. Kita kembali ke desain. Oke, berikutnya kita menuju ke Keep Server X. Oke teman-teman, ini saya sudah membuka Keep Server X ya. Kita langsung saja buat channel baru, new channel. Kemudian kita pilih untuk Modbus RTU serial yang ini. Next, kita buat channelnya elevator 1. Ini biarkan saja. Kompot kita pilih kompotnya 5 sesuai yang di outsil ya. Baud rate nya 57600. Oke. Data bit 8 bit, parity-nya kita buat 6. Kemudian sudah oke ya. Hanya itu saja yang kita setting. Kita pilih next. Kemudian next. 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 Nah, ini secara resume-nya finish. Kemudian di sini akan kita buat device baru ya. Ini kita berikan nama elevator
2. Kemudian next, Modbus, next, 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 next. Oke, kita next hingga finish ya teman-teman. Oke, finish. Setelah itu akan kita buat tag di sini ya teman-teman. Yang pertama ini I1 ya, untuk apa namanya, alamatnya ini 40001. Oke. Untuk data tipenya ini data tipe Word ya. Kemudian ini read and write ya. Kemudian oke. Kemudian kita berikan lagi tagnya. Ini R1 ya. R1 itu alamatnya 123000001. Oke, read only. Datanya ini tipenya boolean, read only. Oke, ini tinggal kita copy saja teman-teman. Paste. Oke, sampai R3 ya. Ini kita edit. Untuk R2 nya alamatnya berarti di R2. Oke, R3 berarti di 3. Oke, setelah seperti ini ya, kita buat lagi untuk channel baru, new channel. Kemudian kita pilih untuk OPC DA client ya. Ini next, berarti elevator elevator 3. Next. Oh sorry, ini server kita masukkan dulu. Kita pilih keep server egg ya, dan oke. Kita next, finish. Oke, di sini kita berikan lagi untuk device baru ya. Ini kita beri nama elevator tab. Next. Kita import ya yang sudah kita buat di channel 1 elevator 1 ini ya. Keep server egg, kemudian elevator 1, elevator 2. Nah ini ada I1, F1 sampai R3. Kita import semua. Oke, setelah itu oke, kemudian next, finish. Oke, maka akan di generate ya ini ya. Nah ini akan kita edit dengan nama ya, tag name yang baru ya. Ini kita klik 2 kali, kita berikan nama outsil underscore I1 ya. Ini kita copy saja, copy ini oke. Ini kita paste di sini ya, kita paste di sini. Ini juga kita paste di sini. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita langsung ke quick client ya teman-teman ya. Nah di sini kita pastikan untuk elevator 3 ini ya, yang sudah di generate ini kondisinya good. Oke, quality-nya good. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita langsung menuju ke Factory IO ya untuk setting dari device-nya elevator ya.
Oke teman-teman, ini kita sudah masuk di Factory IO ya. Untuk desainnya ini sudah saya siapkan ya. Saya tidak membuat dari awal ya. Ini saya buka saja ya yang sudah saya simpan. Elevator simulation. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada lampu ya. Kita munculkan untuk kameranya. Nah ini kameranya ini. Oke, kamera 1, kamera 2, kamera 3. Oke, ini untuk R1 ya. Kemudian untuk R2 dan R3. Oke, ini untuk apa namanya, untuk indikator ya. Nanti ketika kita memilih lantai yang kita inginkan, seperti itu. Oke, kemudian untuk settingan ini ya, ini ada konfigurasi ya teman-teman ya. Ini kita ungroup dulu. Klik konfigurasi. Untuk settingan dari elevator ini analog teman-teman ya. Jadi nanti secara driver ya, kita coba buka driver. Nah ini ada yang menggunakan analog. Nah integer tadi kita akan tempatkan di sini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pilih untuk drivernya ini OPC Client Data Access. Kita ke konfigurasi, browse item. Jadi teman-teman ini sudah ada ya. Kita pilih keep server X. Oke, kita filter untuk item name yang kita berikan tadi ya. Outshield, browse item. Oke, kita kembali. Oke, maka akan seperti ini ya. Oke, kita pasangkan saja untuk elevator, untuk set pointnya ya. Ini kita pasang di I1. Oke, kemudian warning light 1, R1, R2, R3. Oke, ini untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oke, kita kembali ke 3D ya. Sekarang kita coba untuk operasikan ya, simulasikan ya. Oke teman-teman, kita langsung saja simulasikan ya. Kita tinggal klik untuk switch run mode ya. Kita klik run mode. Oke, kalau sudah kita coba ke kamera 3 saja. Coba kita simulasikan di hardware ya. Coba kita select untuk select up ya. Maka untuk lampu untuk lantai dasar, lantai 1 ini menyala, lalu di sini juga menyala ya teman-teman ya. Oke, coba kita geser ke kamera 2. Oke, kita akan pindahkan ke lantai 2 ya. Coba kita tekan sekali lagi. Oke, ini sudah naik. Coba kita ke kamera yang lain seperti ini ya. Oke, ini lantai 2. Coba kita ke lantai 3. Oke, di sini menunjukkan di hardware ini lantai 3 ya teman-teman. Untuk yang di monitor ya, ini lampu sudah menyala ya. Kemudian untuk lift ini juga sudah bergeser begitu. Coba kita kembalikan lagi ke lantai 2. Oh, lantai 1.
Oke, maka dia akan turun ya ke lantai dasar. Nah, sudah. Coba kita ke lantai 2. Ini sudah mau mendekati lantai 2. Oke, coba kita ke lantai 1 lagi dengan menekan tombol select down ya. Ini ke lantai 1. Oke, coba kita munculkan untuk tagnya di sini teman-teman ya. Nah, di sini akan coba kita keluarkan ya, supaya teman-teman tahu untuk fungsi integer dipakai untuk apa di sini ya. Ini kita munculkan. Nah, untuk set point ya, ini berupa analog ya teman-teman ya. Kemudian ini kita munculkan, ini kita munculkan, ini kita munculkan. Oke, seperti itu. Coba kita ke lantai 2, karena ini lantai dasar, ini settingnya 0 ya, maka untuk set point atau voltase ini juga 0 di sini ya. Coba kita kenaikkan ke lantai 2 seperti ini. Nah, ini nilainya 4 sesuai dengan yang di Auxil Studio ya. Karena yang di Auxil untuk lantai 2, untuk R2 nilainya adalah 4. Oke, untuk warning light yang lantai 2 ini menyala ya, sesuai dengan yang di hardware. Coba kita ke lantai 3, kita tekan lagi untuk select up. Oke, nilainya 8 teman-teman, sesuai yang di Auxil tadi ya, yang sudah kita setting di menu copy. Oke, coba turun kedua, maka akan keempat ya untuk nilai analognya. Lalu untuk warning light ini ke lantai 2. Kita turunkan lantai 1, maka untuk lantai 1 ini lantai dasar ya, yang sudah kita setting 0 untuk nilai analognya. Oleh sebab itu untuk posisi dari lift ini bergeser ke bawah seperti itu. Baik teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk simulasi dari virtual elevator ya. Nanti teman-teman bisa aplikasikan di apa namanya, sistem ya, sistem yang ada di dunia nyata seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin untuk tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.